Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizka Damayanti, NIM 70211976. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mind mapping tentang integrasi metabolisme. Soal yang pertama yaitu apabila kita membutuhkan energi dalam kehidupan kita, bahkan untuk sekedar tidur membutuhkan energi, apakah penghasil energi hanya pada 3 gizi makro, yaitu karbohidrat, protein, dan lipid? Apabila ada yang lain, coba jelaskan. Di sini tidak hanya karbohidrat, lipid, dan protein saja, tetapi ada glukosa, asam lemak sitrat, triacilglisida, keton tubuh, asam amino, laktat, gliserol, dan alkohol. Selanjutnya, apakah nasi, telur, dan minyak untuk menggoreng telur dalam bentuk karbohidrat, protein, dan lipid akan bertemu pada siklus asam sitrat setelah terjadi proses katabolisme? Di sini jawabannya yaitu ya akan bertemu ketiganya pada siklus asam sitrat. Selanjutnya, soal yang selanjutnya yaitu hati sebagai pusat metabolisme karbohidrat, protein, dan lipid. Apakah di hati terjadi proses anabolisme atau katabolisme? Di sini glukosa 6-fosfat akan tinggal di dalam hati melakukan sintesis atau anabolisme menjadi glikogen polisakarida. Kemudian terjadi pelepasan glukosa dalam darah. Glukosa juga memecah menjadi NHDPH dan ribosa 5-fosfat yang akan membentuk nukleus. Kemudian proses glikolisis, pemecahan glukosa menjadi pirufat. Kemudian akan dipecah lagi menjadi asetil-CoA. Kemudian masuk ke siklus asam sitrat, akan melepas CO2 dan akan melepas elektron yang nantinya dengan bantuan ADP dan fosfat kemudian akan membentuk energi. Dan dengan bantuan oksigen terbentuklah air H2O. Jadi kesimpulan dari penjelasan di atas yaitu ya di hati terjadi proses anabolisme dan katabolisme. Soal selanjutnya yaitu setiap fungsinya tubuh juga membutuhkan energi dalam setiap fungsinya. Pada setiap bagian tubuh kita seperti otak, otot, jantung, dan hati, sistem pencernaan, sel darah merah, ginjal, dan jaringan adiposa, sumber energi yang digunakan. Dan energi yang dilepaskan dalam bentuk apa saja? Yang pertama, jaringan, ada beberapa jaringan yang terdapat di sini, yaitu yang pertama otak. Otak menggunakan energi dan juga melepaskan. Otak menggunakan energi yaitu glukosa dan keton. Tetapi di sini tidak digunakan apabila lapar berhari-hari. Kemudian juga melepaskan laktat hanya pada proses peleparan atau ada proses katatologi. Kemudian otot. Di sini otot menggunakan energi yaitu glukosa, asam lemak bebas, triacilgliserol, asam amino, rantai bercabang, dan juga melepaskan 3 yaitu laktat, alanin, dan glutamin. Selanjutnya jantung. Jantung di sini menggunakan energi asam lemak bebas, trigliserida atau lipid, glukosa, karbohidrat, keton atau lipid, laktat, glukosa, dan lipid. Dan
Selanjutnya di sini hati. Hati menggunakan energi asam amino, asam lemak bebas, laktat, glukosa, gliserol, dan alkohol. Dan selanjutnya melepaskan glukosa, keton, laktat, dan triaksigliserida. Selanjutnya pencernaan. Pencernaan di sini menggunakan energi glukosa dan glutamin dan melepaskan laktat dan alanin. Kemudian sel darah merah. Sel darah merah di sini menggunakan energi hanya glukosa. Selanjutnya melepaskan laktat. Selanjutnya ginjal. Ginjal di sini menggunakan energi yaitu glukosa, asam lemak bebas, keton, laktat, dan glutamin. Dan selanjutnya melepaskan energi glukosa. Proses glukogenesis misalnya pada saat lagi lapar. Selanjutnya yaitu jaringan adiposa. Jaringan adiposa menggunakan energi glukosa dan triasilgliserol dan melepaskan laktat, gliserol, dan asam lemak bebas. Jadi, yang menggunakan energi keseluruhan adalah hati dan otot. Soal selanjutnya yaitu apa yang terjadi pada tubuh kita, khususnya pada integrasi metabolisme tubuh kita pada 3 jam setelah makan makanan pokok, lauk pauk, dan minyak. 3 jam setelah makan di usus halus semua menjadi sederhana, yaitu asam amino, glukosa, dan asam lemak. Asam amino ke hati, glukosa juga ke hati, asam lemak diedarkan ke darah dan limfa dalam bentuk kilomikron dan juga diubah menjadi VLDL. Kilomikron dan VLDL di sini pecah menjadi asam lemak dan jaringan kemudian menjadi jaringan adiposa. Kemudian asam amino masuk ke hati, dilepas ke darah, kembali masuk membentuk protein polipeptida, menganabolisme dari sederhana menjadi kompleks. Selain itu diedarkan ke titik saraf pusat, diedarkan juga ke jaringan adiposa, dan diedarkan juga ke otot. Kemudian glukosa masuk ke hati, ke sel darah merah, ke sistem saraf pusat, menjadi CO2 dan H2O. Juga mengalami proses anabolisme ke polisakarida, glikogen, katabolisme pirufat, dan lemak yang nantinya lemak ke VLDL. Kemudian selain ke sel darah merah, juga di otot, di anabolisme diubah menjadi laktat, juga beredar ke sel darah merah. Kemudian soal berikutnya yaitu pada saat puasa di Eropa hingga 18 jam, apa yang terjadi pada tubuh kita, khususnya pada integrasi metabolisme tubuh kita. Di sini terdapat fase post-absorptif atau fasting glukosa homostatis, yaitu 3 jam ke atas, 12 sampai 18 jam. Di sini prosesnya setelah makanan diserap, tubuh bertumpu pada sumber-sumber endogen untuk energi. Kemudian otak membutuhkan 120 gram glukosa per hari dan jaringan glikolitik akan menggunakan lagi 50-60 gram. Kadar glukosa darah harus dipertahankan untuk memungkinkan fungsi otak, sehingga tubuh merespon dengan cara yang terkoordinasi dan jaringan khusus untuk mengatur penyediaan dan pemanfaatan bahan bakar. Selanjutnya, kadar glukosa darah yang menurun menyebabkan penurunan sekresi insulin dan peningkatan sekresi glukogen untuk merangsang pemecahan glikogen. Kemudian sebuah kenaikan adiposa, efek gabungan dari penurunan insulin dan peningkatan kenaikan katekolamin
mengakibatkan kenaikan tingkat asam lemak bebas dalam siklus. Selanjutnya, tidak akan ada glikogen yang diedarkan ke glukosa di sel darah merah dan juga di sistem saraf pusat. Biasanya, kalau lapar kita akan pusing karena glukosa yang didapat sedikit di otak dan di otot, kemudian sudah tidak ada lagi yang dibentuk di hati. Tidak ada lagi dari jaringan adiposa ke hati atau gliserol. Selanjutnya pertanyaannya yaitu pada saat terjadi gempa dan belum ada bantuan hingga setelah 8 jam hingga 2 hari tidak makan, hanya minum saja, dan apa yang terjadi pada proses integrasi metabolisme tubuh kita. Yang terjadi di sini yaitu the fasting state 18 jam ke atas sampai 2 hari. Di sini prosesnya tidak lagi terjadi pembentukan asam amino di hati, di otak, laktat dari glukosa sudah tidak ke hati. Prosesnya tidak berjalan lagi. Dan rata-rata di blok ini semuanya kurang dalam tubuh. Selanjutnya pertanyaan terakhir yaitu kelaparan melanda kota Madaya di Suriah akibat perang sipil yang berkecamuk lebih dari 5 tahun. Masyarakat bertahan hidup dengan air dan dedaunan yang bisa dimakan, namun musim salju yang berlanjut hampir seminggu menyebabkan tak ada lagi daun yang bisa dimakan. Menurut analisis adik-adik, mereka memasuki fase apa pada the fat cycle. Di sini fase the fat cycle, fase di mana yaitu fase starvation, yaitu keton dari asam lemak menjadi jaringan adiposa, kemudian menjadi energi. Kemudian glikogen dipecah menjadi glukosa, kemudian pirufat menjadi laktat, dan selanjutnya glukogenesis dari gliserol lipid, kemudian berubah menjadi glukosa, menjadi pirufat dan laktat. Sekian dari penjelasan min mapping saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.